awal bulan Juni 2024 ada update terbaru, Jis ya, dari DJKI. Ya, benar. Nah, teman-teman yang punya konsentrasi terkait dengan daftar merek dan sebagainya, ini informasi penting karena berkaitan dengan update terbaru di DJKI ya. Sekarang ini infonya untuk yang sudah pada lolos nih. Oh, udah yang pada lolos? Untuk yang sudah pada lolos. Ini juga informasi buat kita dong ya. Karena Kebun Desain udah lolos, udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun, 3 tahun ya. Lolos merek nih. Dan lumayan mencengangkan ini. Apa nih? Buruk atau baik nih? Disimak aja lah gitu. Oke, teman-teman yang udah pada lolos nih ya, ataupun klien-klien Kebun Desain juga yang udah puluhan ya, yang udah lolos juga simak nih video nih. Kita juga baru tahu update-nya nih apa nih. Nah, ada yang pertama itu merek kalau sudah terdaftar, tetapi diketahui ternyata tidak dipakai si mereknya. Maksudnya tidak dipakai itu? Tidak dipakai jualan. Oke, kayak Kebun Desain udah terdaftar. Ya. Tapi kita nggak menjalankan bisnisnya. Jangan menjalankan bisnisnya. Oke. Nah, kalau selama 3 tahun itu vakum, tidak ada jualan, merek ini tidak aktif ya, maka DJKI bisa menghapus datanya. Oh gitu ya, sepihak ya? Ya. Oke. Terutama jika ada gugatan mau dipakai orang lain. Gitu. Oke. Aman nih kalau buat Kebun Desain, poin pertama ini aman nih. Kenapa? Karena kita udah ketahuan lah ya, aktif di media sosialnya juga, aktif banget ya. Nah ini jadi penting banget ya, aktif di media sosial nih. Iya, sebagai alibi atau bukti ya. Bukti bahwa bisnis kita itu masih aktif. Iya, gitu. Posting gitu. Makanya penting banget. Iya, bener. Karena kalau diselidiki dan nggak aktif gitu ya, terus namanya mau dipakai orang, itu bisa dihapuskan data kita. Ya. Ibaratnya misalkan ada kompetitor yang mau pakai nama Kebun Desain juga misalnya gitu ya. Iya, betul. Pakai nama Kebun Desain, udah dilihat nih postingannya udah 2 tahun yang lalu misalkan gitu ya. Ya, tidak aktif nih. Nggak aktif nih. Wah, ini bisa-bisa nih. Terus mereka ngecek langsung ke kantor. Ya. Wah, kantornya juga tutup, nggak pernah operasi. Udah sekitar kata warga-warga sekitar udah 1 tahunan nggak aktif. Nah, bisa digugat tuh ya? Bisa digugat. Gitu. Oke. Makanya penting banget menunjukkan itu ya, posting sosial media, terus bisa di marketplace ya, posting produk atau live misalkan atau apa. Yang penting menunjukkan bahwa kita dipakai mereknya gitu. Oke. Karena lumayan merugikan ya, misalkan vakum dulu gitu. Atau misalkan kadang ada juga yang dia daftar merek dulu tapi baru ide gitu. Ada yang seperti itu. Iya, benar. Ternyata setelah 3 tahun tidak digarap-garap nih si mereknya kan. Ya udah, itu bisa otomatis terhapus. Ya, sebetulnya sih bisa disiasatin. Meskipun kita bisnisnya belum aktif, misalkan kayak gitu ya. Karena kita lagi ngumpulin modal nih, kita karyawan misalkan, punya ide, daftar merek, selama 3 tahun ini bisnis belum jalan karena kita lagi ngumpulin modal nih. Ya. Bisa disiasatin dengan kita konten aja. Benar. Bikin bikin postingan seolah kita tuh bisnisnya sedang jalan. Ya, entah itu produk atau misalkan mock up aja gitu ya, mock up produknya gitu ya, atau edukasi atau apalah. Yang penting ada pergerakan gitu. Iya, nggak perlu tiap hari, misalkan ya seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya, misalkan kayak gitu ya. Benar. Itu kayak mengindikasikan oh ini aktif nih. Oh pas dilihat baru 2 minggu yang lalu postingannya. Oh berarti masih aktif kayak gitu ya. Itu bisa disiasatin dengan mengaktifkan aktif di media sosial lah, menunjukkan bahwa kita tuh seolah-olah bisnisnya aktif kayak gitu ya. Supaya nggak dicuri dulu nih. Atau bukan nggak dicuri ya, supaya nggak dinonaktifkan oleh DJKI. Benar. Nah, yang kedua ini lumayan positif yang kedua nih. Oke, apa nih? DJKI ngeluarin halaman website untuk melaporkan. Melaporkan apa nih? Jika terjadi pelanggaran merek misalkan, atau ada yang niru merek kita bisa lapor nih. Bagus nih. Nah itu kan selama ini kan bingung nih. Banyak juga yang nanya kan ke Kebun Desain, kalau ada yang niru nih lapornya kemana, kan gitu bingung. Iya. Selama ini kan kita ngebayanginnya kayak langsung ke kantor polisi. Ya. Kita langsung, biasanya sih kita ke kepolisian aja mas, langsung aja lapor. Iya. Gitu. Karena kan itu tindak
masuknya ke tindak pidana sih. Ya, Karena betul. pencurian merek lah. Ya, penipuan lah gitu. Bisa penipuan atau penggunaan tanpa izin Nah, lah. iya betul. Nah, ngeluarin halaman websitenya. Ada nama websitenya tuh pengaduan.dgip.go.id. Oke. Nah, itu simpel banget halaman webnya. Cuman ada halaman pertama, menu-menu. Langsung aja klik formulir. Nanti diisi tuh formulirnya, ada identitas, setiap sebagai pelapor ya. Terus next, nanti akan lanjut ada rincian kasusnya seperti apa nih. Oke. Misalkan kategorinya hak cipta, merek atau paten atau yang apa yang dilanggar nih, dipilih. Terus nanti diuraikan nih, kita bisa nulis kejadiannya seperti apa. Misalkan kita menemukan produk KW misalkan dari brand kita gitu. Oke. Mungkin di video selanjutnya kita coba kasih lihat di komputer, Jis. Ya, bisa. Tapi kita kan belum pernah nyoba nih. Oh, kita belum pernah nyoba ya? Belum pernah nyoba, maksudnya belum pernah nyoba lapor nih. Jadi kita nggak tahu juga setelah lapor itu aksi dari DJKI-nya itu apa gitu ke kitanya itu. Oke. Apakah datang secara offline atau apa gitu ya? Kita belum pernah nyoba soalnya. Iya. Ya ini mah kita mungkin nanti gambarannya dikasih lihat aja lah atau dikasih cuplikan. Dikasih cuplikan aja. Soalnya webnya simple, cuman formulir doang. Simple aja ya. Formulir doang. Oke. Nah, terus nanti juga ada menu pemantauan tuh. Laporan kita udah sampai mana nih misalkan. Nah, cuman hanya sebatas itu tuh webnya udah gitu di pengaduan itu. Nah, cuman kita karena belum pakai jadi nggak tahu nih setelah mengajukan formulir ini seperti apa. Ya ibaratnya langkah step selanjutnya seperti apa, efektivitasnya bagaimana, kita belum tahu ya. Ya, apakah ternyata mendatangkan polisi juga gitu atau misalkan apa atau mengadakan apa tuh kita belum tahu ya. Kalau kita langsung ke polisi kan itu berarti ada indikasi ya tadi penipuan, penggunaan merek tanpa izin, itu kan masuknya pasal-pasal di undang-undang mungkin ada ya, dan masuk dalam pasal-pasal pidana lah sepertinya seperti itu. Karena yang ini juga tulisannya sih pidana sih. Pengaduan tindak pidana. Oh iya, udah jelas. Iya, berarti udah masuknya tindak pidana kejahatan pidana lah kayak gitu. Dan itu sekarang memudahkan lah ya. Stepnya nggak langsung ke kepolisian dulu lah mungkin. Setidaknya kita ada aduan online dulu lah. Iya. Ya terlalu menyeramkan lah. Soalnya kalau langsung ke kepolisian tuh kesannya tuh langsung kita mau langsung hajar gitu ya. Tapi kalau misalkan ini aduan online dulu, mungkin nanti ada stepnya, ada teguran dari DJKI menghubungi si pebisnis yang lain itu ya. Karena mungkin si pebisnis ataupun kompetitor kita itu mereka mungkin tidak sadar, tidak tahu kayak gitu ya. Dikasih teguran dulu, yang ringan-ringan dulu lah mungkin kayak gitu. Dimediasikan dulu mungkin seperti itu. Tapi itu kita nggak tahu ya. Bentuknya nanti akan seperti apa itu baru dugaan ya. Baru dugaan. Teman-teman bisa sabit sendiri aja. Kalau sebenarnya sih waktu itu ada sih ya klien kita ya. Ada juga yang minta bantu tuh, cuman kita nggak bisa bantu gitu. Iya, waktu itu juga websitenya belum ada ini kan? Iya, kita belum tahu nih website ini. Beberapa klien sih ada yang pernah mencurigai, wah brand saya ditiru nih sama ini misalnya. Ada barbershop, ada apa ya, itu dari logonya atau mirip gitu, dibuat mirip. Itu bisa diadukan sebenarnya kalau sekarang ya, karena udah tahu webnya gitu. Iya, betul kayak gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Tadi ada dua informasi yang pertama agak ngeri-ngeri sedap karena merek kita itu bisa secara sepihak ditutup oleh DJKI. Ya, benar gitu ya. Kalau kita terlihat ataupun terbukti tidak aktif selama 3 tahun. Itu teknisnya juga seperti apa, kita kurang tahu juga nih ya. Di tulisannya sih dia bilang, jika ada gugatan dan terbukti tidak aktif selama 3 tahun, maka mereknya dihapus dan orang yang daftar baru ini akan dimenangkan. Iya. Berarti itu bisa bentuknya aduan sih. Ya. Aduan dari orang lain yang mau pakai merek yang sama seperti merek kita gitu. Betul. Jadi sehingga digugat dulu lah. Kalau secara teksnya seperti itu kayak gitu. Dan kalau tadi terbukti ya kita nggak aktif selama 3 tahun ya bisa kalah kita. Gitu. Oke, sedangkan yang kedua, informasi kedua itu positif ya? Positif buat pengaduan lah. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Suka dengan informasi ini? Silahkan di like, di komen, juga di subscribe video ini ya.
Dan kalau teman-teman dirasa misalkan udah udah perlu dengan yang namanya daftar merek nih ya. Ya. Udah bisnisnya itu udah berkembang dan perlu daftar merek karena pengen daftar di di Shopee Mall, Ya, TikTok. di TikTok Shop kayak gitu ya. Dan nggak mau pusing nih, nggak mau ribet, pengen didaftarin sama Kebun Desain, bisa nggak, Jess? Bisa. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek dan nggak mau daftar mandiri ya, kalau mau daftar mandiri silahkan, tapi kalau mau didaftarin Kebun Desain bisa juga, langsung aja WA ke nomor yang ada di bawah ini. Sekalian sama desain logonya bisa, sekalian bikin desain kemasan bisa juga gitu. Jadi kita melayani desain grafisnya untuk bisnis, juga melayani pendaftaran untuk perizinan-perizinan seperti daftar merek gitu. Kalau daftar merek itu sebenarnya persyaratannya yang dikasih ke kita gampang ya, dan itu pun kita menjamin kerahasiaannya. Ya, hanya sebenarnya daftar merek cuman logo, tanda tangan, sama pengisian formulir itu yang isinya juga identitas sebenarnya. Iya, benar-benar. Iya, data-data inilah pribadi lah, kayak nama kayak gitu-gitu. Ya, misalkan Bang, ini tanda tangannya gimana? Kan saya nggak punya file tanda tangan. Gampang ya? Gampang. Kita udah bikin tutorial juga kemarin tuh. Sebenarnya sih cukup dengan ngirim foto tanda tangannya aja. Iya, biasanya sih memang gitu, ngirim tanda tangan di kertas, dipoto, nanti biar Kebun Desain yang ngedit gitu. Diperbagus lah ya, karena kalau foto cekrek itu kan kertasnya kelihatan tuh. Ya, ada background-nya. Ada background-nya kertas kayak gitu ya. Sedangkan kalau di-upload itu kan kayak yang butuhnya kayak scanan tanda tangan aja gitu ya. Betul. Kayak gitu. Dan nanti sama Kebun Desain kayak ibaratnya kayak diguntingin lah kayak gitu si kertasnya kayak gitu ya. Jadi biar rapi ketika di-upload ke website DJKI. Oke ya teman-teman ya. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.